Memiliki anak tentu merupakan dambaan pasangan suami dan juga istri. Namun, perencanaan jumlah dan juga jarak kehamilan diperlukan demi mendukung perkembangan si kecil yang optimal dan juga membentuk keluarga yang lebih sejahtera. Ada berbagai alasan yang membuat sejumlah pasangan suami istri memilih untuk menunda kehamilan hingga waktu yang tepat. Akibatnya, mereka memilih berbagai cara agar tidak hamil sehingga tidak perlu terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Memutuskan menunda kehamilan dan mencari cara agar tidak hamil setelah melakukan hubungan seksual tentunya perlu disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, baik istri ataupun juga suami. Merencanakan keluarga sejahtera dengan mengatur jarak kehamilan dapat dimulai dengan memilih dan menggunakan alat kontrasepsi yang tepat. Assalamualaikum, hai Mam, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat dan bersemangat menjalani hari-hari ya Mam. Welcome back to my YouTube channel, Dr. Sapta Official. Pada episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang satu hal yang paling sering dikonsultasikan oleh para ibu yang ingin menunda kehamilan. Yap, betul sekali, tentang bagaimana memilih kontrasepsi yang tepat. Nah, untuk itu, saya sarankan Anda menonton video ini sampai habis ya, Mam, karena saya akan memaparkan fakta dan juga mitos seputar alat kontrasepsi, kelebihan dan kekurangan dari alat kontrasepsi yang Anda pilih, dan juga tips bagaimana memilih alat kontrasepsi yang tepat. Namun sebelum itu, apabila Anda merasa topik pembahasan kali ini menarik, informatif, dan juga edukatif, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk like dan share ya, Mam. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Ada berbagai jenis kontrasepsi yang masing-masing memiliki manfaat dan juga kekurangan. Istilah kontrasepsi sering kita dengar dengan sebutan KB pada masyarakat awam. KB yang merupakan singkatan dari keluarga berencana merupakan suatu program pemerintah yang salah satu tujuannya adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ngomong-ngomong soal KB, sudah tahu nggak sih tentang sejarah munculnya KB pertama kali? Nah, for your information ya Mam, pada mulanya program keluarga berencana di dunia timbul karena keprihatinan sekelompok orang terhadap kesehatan ibu-ibu di Inggris. Setelah itu, kesadaran untuk mengatur kehamilan dan juga kelahiran mulai tumbuh dan juga berkembang. Di Amerika Serikat, KB modern mulai diperkenalkan oleh Margaret Sanger pada tahun 1952. Dia meresmikan berdirinya International Planned Parenthood Federation atau Federasi Keluarga Berencana Internasional. Sejak saat itu, perkumpulan-perkumpulan keluarga berencana mulai didirikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, pada April 1967, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mulai mencanangkan KB secara resmi di Jakarta Raya. Pada Oktober 1968, Lembaga Keluarga Berencana Nasional pun resmi didirikan. Program KB mulai benar-benar direalisasikan pada tahun 1970-an. Namun partisipasi masyarakat masih sangat rendah dan pemerintah terkesan memaksa. Pada tahun 1980-an, pemaksaan mulai dikurangi dan program Safari KB pun dimulai. Pada tahun 1988, terjadi perkembangan kebijakan dari pemerintah, di mana masyarakat mulai membayar sendiri untuk kontrasepsinya dan bebas memilih asalkan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan. Mulai awal 1990-an hingga sekarang, program KB terus dikembangkan dan mulai mendapat respon positif dari masyarakat. Saat ini, jika Anda dan pasangan ingin menggunakan alat kontrasepsi, sudah ada banyak pilihan yang tersedia. Namun sayangnya, masih banyak juga informasi tentang alat kontrasepsi yang simpang siur, sehingga penggunaannya pun jadi kurang tepat. Oleh sebab itu, Anda perlu tahu mitos dan fakta di balik informasi-informasi yang beredar tersebut. Mitos atau fakta? Penggunaan alat kontrasepsi bisa mempengaruhi kesuburan Anda di masa depan. Banyak yang beranggapan bahwa penggunaan alat kontrasepsi akan membuat Anda jadi susah hamil di masa depan. Hal ini kemudian yang membuat banyak ibu enggan menggunakan alat kontrasepsi. Padahal,
Anggapan itu sama sekali tidak benar. Alat kontrasepsi memang akan mengatur kesuburan Anda agar tidak terjadi kehamilan. Namun apabila penggunaannya dihentikan, maka kesuburan akan kembali seperti sedia kala. Waktu kembalinya kesuburan ini akan tergantung pada jenis alat kontrasepsi yang Anda gunakan. Misalnya, pada penggunaan alat kontrasepsi pil dan juga spiral, kesuburan dapat langsung kembali setelah Anda menghentikan penggunaannya. Akan tetapi, pada alat kontrasepsi suntik membutuhkan waktu 3-6 bulan untuk mengembalikan kesuburan. Jadi, apakah penggunaan alat kontrasepsi bisa mempengaruhi kesuburan Anda di masa depan? Dokter Sapta menjawab, mitos. Nah, berikutnya, mitos atau fakta? Semua alat kontrasepsi bisa membuat gemuk. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang macam-macam metode dan juga alat kontrasepsi. Ada 4 macam metode kontrasepsi. Yang pertama adalah metode kontrasepsi sederhana. Metode kontrasepsi sederhana terdiri dari 2 macam, yaitu metode kontrasepsi sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat antara lain metode aminorelaksasi atau MAL, coitus interruptus, metode kalender, metode lendir serviks, metode suhu basal, dan sintotermal, yaitu perpaduan antara suhu basal dan juga lendir serviks. Sedangkan metode kontrasepsi sederhana dengan alat, yaitu menggunakan kondom, diafragma, cup serviks, dan juga spermisida. Nah, pasti muncul pertanyaan kan, apa sih MAL itu? Apa sih metode kalender? Seperti apa sih teknis kontrasepsi sederhana tanpa alat? Jangan khawatir, saya akan membuat video khusus untuk membahas tentang hal ini. Yang kedua adalah metode kontrasepsi hormonal. Metode kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu kombinasi di mana mengandung hormon progesteron dan juga estrogen sintetik, dan yang hanya berisi progesteron saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi terdapat pada pil dan juga suntikan atau injeksi. Sedangkan kontrasepsi hormonal yang berisi progesteron terdapat pada pil, suntik, dan juga implan. Yang ketiga adalah metode kontrasepsi dengan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Metode kontrasepsi ini secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu AKDR yang mengandung hormon sintetik atau sintetik progesteron dan yang tidak mengandung hormon. Yang keempat adalah metode kontrasepsi mantap. Metode kontrasepsi mantap terdiri dari 2 macam, yaitu metode operatif wanita atau MOW yang sering dikenal dengan istilah tubektomi karena memang prinsip dari metode ini adalah memotong atau mengikat saluran tuba atau tuba falopi sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan juga sperma. Kemudian metode operatif pria atau MOP yang sering dikenal dengan sebutan vasektomi, yaitu memotong atau mengikat saluran vas deferens sehingga cairan sperma tidak dapat keluar atau ejakulasi. Nah, dari metode kontrasepsi yang saya sebutkan tadi, tipe hormonal saja yang dapat meningkatkan berat badan, yaitu pil, suntik, dan juga implan. Sedangkan yang non-hormonal sama sekali tidak mempengaruhi berat badan. Alat kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen bisa berperan pada peningkatan nafsu makan serta retensi cairan dalam tubuh. Namun hal ini tidak selalu terjadi pada setiap pengguna ya Mam. Terbukti ada banyak juga pengguna alat kontrasepsi hormonal yang tidak mengalami perubahan berat badan secara signifikan. Jadi, mitos atau fakta ya, semua alat kontrasepsi dapat membuat Anda gemuk? Dokter Sapta menjawab, mitos. Berikutnya nih, mitos atau fakta. Kalau penggunaan kontrasepsi jenis suntik KB 3 bulan akan bikin tidak bisa haid dan berbahaya karena darah kotor tidak bisa keluar. Perubahan siklus menstruasi setelah melakukan suntik KB 3 bulan adalah efek samping yang paling sering terjadi. Suntik KB dapat menyebabkan terjadinya perubahan siklus menstruasi baik menjadi lebih panjang maupun lebih pendek. Pada penggunaan pertama, dapat terjadi haid yang lama lebih dari 7 hari, flek berkepanjangan,
Atau malah ada juga yang mengalami haid menjadi jarang, bahkan terhenti sama sekali. Sekitar 40% pengguna berhenti haid setelah 1 tahun pemakaian. Ini adalah efek samping yang tidak berbahaya sehingga tidak perlu dikhawatirkan ya Mam. Ada anggapan berhentinya menstruasi berarti darah kotor menstruasi menumpuk di badan kita. Hal ini tidaklah benar. Suntik KB 3 bulan sekali adalah salah satu alat kontrasepsi hormonal yang mengandung progestin, yaitu hormon yang menyerupai hormon progesteron yang diproduksi oleh ovarium. Setelah disuntikkan, progestin memiliki efek mengentalkan lendir rahim sehingga sel sperma sulit bergerak ke arah rahim. Hormon tersebut juga bisa mencegah ovulasi dan membuat dinding rahim tidak dalam keadaan baik bagi sel telur yang telah dibuahi. Hormon ini pun juga menekan penebalan dinding rahim yang biasanya luruh dalam bentuk darah menstruasi, sehingga tidak ada darah yang harus diluruhkan. Jadi, mitos atau fakta, kalau pakai jenis alat kontrasepsi suntik 3 bulan bahaya karena darah kotor tidak keluar? Dokter Sapta menjawab, mitos. Nah, setelah Anda memahami mana yang mitos dan bagaimana faktanya, kali ini saya akan berbagi tips nih bagaimana cara memilih alat kontrasepsi yang tepat dan juga aman. Yang pertama, sebelum menggunakan alat kontrasepsi, pahami tujuan Anda dan juga pasangan. Bila Anda dan juga pasangan merupakan pengantin baru dan berencana untuk menunda kehamilan, maka sebaiknya pilihlah pil KB, kondom, atau metode konvensional, yakni menghitung masa subur dengan menggunakan sistem kalender. Selain dapat menunda kehamilan, alat kontrasepsi jenis pil KB juga bisa segera mengembalikan tingkat kesuburan sesaat setelah pemakaian alat kontrasepsi dihentikan. Yang kedua, pilih metode atau alat kontrasepsi yang sesuai dengan usia Anda dan juga pasangan Anda. Sebelum memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi, Anda dan juga pasangan perlu menentukan jenis kontrasepsi yang sesuai dengan umur dan juga perencanaan kehidupan Anda berdua ke depannya. Bila Anda dan juga pasangan berusia 20-35 tahun dan ingin menunda kehamilan, Anda bisa menggunakan AKDR atau spiral. Begitupun bagi Anda yang baru saja melahirkan dan ingin memberikan jarak usia antar dua anak. Sebab, spiral tidak akan menekan produksi ASI pada ibu yang sedang menyusui. Sedangkan untuk Anda yang sudah berusia 35 tahun dan enggan memiliki anak lagi, metode kontrasepsi yang bisa dilakukan adalah sterilisasi, berupa tubektomi untuk perempuan dan juga vasektomi untuk laki-laki. Yang ketiga, kenali kondisi tubuh dengan baik. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, pada dasarnya alat kontrasepsi dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang bersifat hormonal seperti pil KB, KB suntik, dan juga implan, dan non-hormonal seperti IUD dan juga kondom. Pada beberapa orang, kontrasepsi hormonal akan mengganggu sistem kerja hormon sehingga dapat membuat perubahan pada tubuh, seperti kenaikan berat badan, sakit kepala, hingga perubahan siklus menstruasi. Sedangkan alat kontrasepsi non-hormonal tidak mengandung hormon sama sekali, sehingga tidak ada efek samping yang dapat berpengaruh bagi tubuh Anda. Yang keempat, ukur tingkat efektivitas alat kontrasepsi. Meski bertujuan untuk merencanakan atau mengatur jarak kehamilan, namun nyatanya tidak semua alat kontrasepsi bisa mencegah perempuan untuk hamil. Oleh karena itu, kalau kamu dan juga pasangan benar-benar tidak mau hamil lagi, maka kontrasepsi yang bisa dipilih adalah metode sterilisasi karena sifatnya permanen, tubektomi pada perempuan atau vasektomi pada laki-laki. Dan yang kelima adalah lakukan konsultasi dengan dokter. Terakhir dan yang paling penting adalah melakukan konsultasi dengan dokter. Bila Anda memiliki riwayat kesehatan yang bisa mempengaruhi penggunaan salah satu metode kontrasepsi, sebaiknya jangan segan untuk melakukan konsultasi dengan dokter. Dengan mengetahui riwayat kesehatan Anda, dokter bisa memberikan informasi mengenai pilihan kontrasepsi sejak masa kehamilan yang nyaman dan juga aman untuk digunakan. Nah, itulah kelima tips memilih alat kontrasepsi atau KB yang tepat dan juga aman. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan ya, Mam.
Oh ya, saya membuka kesempatan berinteraksi bagi Anda. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, dapat Anda tuliskan saja di kolom komentar. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga hari Anda menyenangkan ya, Mam. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.